Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Syarifatul Zakiyah, Talita Edina Saki, Alif Valentino, Gianni Fatimatu Zahro akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Firm Behavior and Factors of Production. Dalam materi Firm Behavior and Factor of Production ini, kita akan mempelajari bagaimana perusahaan mengambil keputusan, berdasarkan apa dan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ini. Asumsi dasar ekonom tentang tujuan perusahaan adalah maksimalisasi keuntungan, yang mana keuntungan ini ditentukan dari biaya produksi. Keuntungan didapatkan dari total revenue minus total cost. Selanjutnya adalah biaya sebagai biaya peluang. Rumus biaya peluang atau opportunity cost adalah total revenue dikurang economic profit. Total revenue adalah biaya total, yaitu biaya yang merupakan jumlah dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan dari pemenuhan suatu kebutuhan lain. Contohnya adalah pilihan membuka bisnis brownies atau bekerja dalam suatu perusahaan. Ketika kita memilih untuk bekerja dalam suatu perusahaan, maka kita telah melepas suatu opportunity atau peluang untuk membuka bisnis brownies. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah biaya modal sebagai biaya peluang. Nah, apa itu biaya modal? Biaya modal adalah biaya yang harus dibayar suatu perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi. Ekonom dan akuntan memperlakukan biaya secara berbeda, terutama kepada biaya modal. Selanjutnya adalah laba ekonomi dan laba akuntansi. Karena ekonom dan akuntan memperlakukan biaya secara berbeda, mereka juga mengukur keuntungan secara berbeda. Average total cost sendiri atau biaya rata-rata ini bisa dicari rumusnya dengan cara total biaya dibagi dengan jumlah produksi yang dikeluarkan. Kemudian ada average fixed cost, dan di sini atau biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi unit. Average variable cost. Untuk average variable cost sendiri ini biaya variasi atau variable cost tadi dibagi dengan jumlah produksi. Nah, kemudian ada marginal cost atau biaya marginal. Biaya marginal sendiri ini kayak dengan biaya marginal kita bisa tahu pendapatan ataupun penurunan atau peningkatan total biaya dari sebuah perusahaan atau sebuah toko. Kemudian yang terakhir ini ada total cost. Total cost sendiri ini tuh biaya total produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dan untuk rumusnya sendiri bisa dicari dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Seperti itu. Ketika kita bicara mengenai biaya produksi, ada yang disebut sebagai barang mentah. Misalkan dalam membuat donat kita membutuhkan mentega, tepung, telur, coklat, dan gula. Nah, barang-barang tersebut adalah barang mentah yang digunakan untuk membuat donat. Namun, perusahaan tentunya tidak hanya membutuhkan barang mentah untuk menghasilkan donat ini tadi, tapi juga butuh pekerja. Nah, pekerja dan barang mentah ini yang kemudian disebut sebagai variable cost. Artinya, kalau misalkan ditambah, kemungkinan outputnya juga akan bertambah. Dalam hal ini, kemungkinan produksi donat akan bertambah jika pekerja dan barang mentah juga ditambah. Nah, bagaimana kalau hanya satu variabel saja yang ditambah? Misalkan dalam membuat donat, kita hanya menambahkan menteganya saja, di saat input yang lain tetap. Maka akan tidak balance kan? Oleh karena itu, di saat kita ingin menambahkan mentega, kita juga harus menambahkan input lainnya, seperti kita menambahkan telur, coklat, dan lain-lain, yang akan mencapai jumlah maksimal di mana mau seberapa banyak atau seberapa besar donat yang akan kita buat. Kemudian, barang-barang variabel ini akan mencapai titik tertentu di mana akhirnya mereka membutuhkan perubahan di biaya fix, seperti pabrik dan peralatan untuk produksi. Kita tidak bisa terus-terusan menambah barang mentah jika pabriknya tidak cukup. Hal tersebut akhirnya menjadikan perusahaan sampai di suatu titik di mana ada pemikiran atau pertimbangan untuk melakukan ekspansi. Namun, saat kita menambah pabrik atau melakukan ekspansi, tentunya output kita juga akan bertambah, tapi apakah akan tetap menjaga penjualan? Apakah pasar dan peminatnya akan tetap ada? Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut yang mempengaruhi keputusan-keputusan perusahaan untuk melakukan produksi dan penjualan. Berikut merupakan kurva yang menunjukkan biaya total rata-rata pada jangka panjang maupun jangka pendek, yang dimana yang berwarna biru merupakan kurva yang menunjukkan biaya total rata-rata pada jangka pendek, dan jenisnya ada 3, yaitu skala ekonomis, skala konstan, dan skala tidak ekonomis. Kemudian yang berwarna merah menunjukkan biaya total rata-rata pada jangka panjang. Keduanya dapat digunakan oleh suatu perusahaan dalam memperkirakan berapa biaya total rata
dalam suatu perusahaan tersebut, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan perusahaan dapat memilih antara kedua kurva tersebut. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan profit adalah dengan cara industrialisasi 4.0, yang dimana kita dapat menggunakan tenaga mesin dalam proses produksi. Kita hanya perlu membeli mesin satu kali dan dapat digunakan untuk proses produksi yang tak terhingga.